Iya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Rani Lawalata, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Definisi kerangka kerja dan paradigma interaksi. Kerangka kerja adalah struktur yang digunakan untuk mengonseptualisasikan suatu sistem. Fondasi yang dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Paradigma interaksi adalah sistem interaktif yang diyakini dapat meningkatkan daya guna sistem tersebut. Tujuan kerangka kerja dan paradigma interaksi adalah untuk membantu menyusun proses perancangan dan membantu perancang untuk mengidentifikasi bagian rancangan yang bermasalah. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Tujuannya yaitu, siklus ini membantu perancang untuk memahami konsep interaksi manusia komputer dengan lebih mudah, dengan menggali asal-usul tindakan dan bagaimana tindakan tersebut dapat disusun. Menurut Donald Norman pada tahun 1990, terdapat 4 siklus tindakan eksekusi atau evaluasi, yaitu: pertama, goal. Goal adalah kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Kedua, eksekusi. Melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Ketiga, dunia nyata. Tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. 4. Evaluasi. Validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang berikut gambar siklus tindakan eksekusi atau evaluasi Norman 1990. Contohnya, Ctrl plus S dan Ctrl plus P. 4 langkah tindakan yang dilakukan dalam siklus tindakan eksekusi. Yang pertama, menentukan goal atau temukan tujuan. Kedua, membentuk tujuan atau keinginan atau buat rencana. Ketiga, menentukan urutan tindakan yang akan dilakukan. Spesifikasikan urutan aksi pada interface. Dan yang keempat, mengeksekusi tindakan sesuai dengan urutan yang dipilih atau eksekusi jalankan aksi. Fase evaluasi. Setelah tindakan-tindakan tersebut dieksekusi, maka pengguna harus mengevaluasi hasil. Yang pertama, memahami status dunia nyata atau mengerti keadaan sistem atau memahami perintah-perintah sistem. Yang kedua, menginterpretasikan persepsi atau terjemahkan keadaan ataupun perintah-perintah sistem. Ketiga, mengevaluasi hasil interpretasi atau keadaan sistem atau membandingkan hasil dengan goal yang ditentukan atau uji perintah-perintah dalam setiap sistem apakah sesuai dengan tujuan. Berikut gambar 7 langkah dari tindakan eksekusi dan evaluasi Norman 1990. Eksekusi. Evaluasi goal. Kejadian yang diinginkan untuk terjadi, membantu keinginan, menentukan tindakan, mengeksekusi tindakan. Kemudian ke dunia nyata dan kemudian mengevaluasi hasil interpretasi, menginterpretasikan persepsi, memahami status dunia nyata. Jarak pemisah, goal atau eksekusi atau evaluasi. Jarak pemisah eksekutif, perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Jarak pemisah evaluasi. Jarak pemisah evaluasi atau goal of evaluation adalah tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem
dan seberapa jauh artefak yang dimiliki antarmuka untuk mendukung pengguna menginterpretasikan suatu sistem. Gambar jarak pemisah eksekusi atau evaluasi. 7 langkah tindakan dapat digunakan untuk memformulasikan pertanyaan-pertanyaan selama proses perancang interaksi. 1. Menentukan fungsi suatu piranti. 2. Menentukan tindakan yang mungkin dilakukan. 3. Menentukan pemetaan antara keinginan dan penggerakan fisik. Dan 4. Melakukan suatu tindakan. 5. Menentukan apakah sistem yang berada dalam status yang diinginkan. 6. Menentukan pemetaan dari status sistem ke interpretasi. 7. Menentukan status sistem saat itu. Tujuannya memperkecil kedua jarak pemisah atau gulf. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.